Jakarta mencatatkan angka pemutusan hubungan kerja, PHK, tertinggi di Indonesia selama tahun 2024, dengan sekitar 14.501 orang terdampak PHK hingga pertengahan November. Ini setara dengan 22,68% dari total 64.288 tenaga kerja yang mengalami PHK di seluruh Indonesia. Data PHK di Jakarta. Jumlah korban PHK, 14.501 orang. Persentase nasional, 22,68%. Total nasional hingga November, 64.288 orang. Provinsi lain yang terkena PHK. Setelah Jakarta, provinsi dengan jumlah PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, 12.492 orang. Banten, 10.702 orang. Jawa Barat, 8.508 orang. Jawa Timur, 3.694 orang. Riau, 1.068 orang. Penyebab dan sektor terdampak. Beberapa faktor penyebab tingginya angka PHK ini meliputi banjirnya barang impor, efisiensi bisnis, perkembangan digital dan kecerdasan buatan, konflik geopolitik global. Sektor-sektor yang paling banyak melakukan PHK termasuk industri pengolahan, 28.021 tenaga kerja. Aktivitas jasa lainnya, 15.572 tenaga kerja. Perdagangan besar dan eceran, 8.399 tenaga kerja. Dengan tren ini, pemerintah DKI Jakarta berencana untuk memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pekerja yang terkena dampak PHK. Tingginya angka pemutusan hubungan kerja, PHK, di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kondisi ekonomi perusahaan. Banyak perusahaan tidak mampu membayar upah karyawan, yang mengakibatkan PHK. Situasi ini diperparah oleh lesunya pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada sektor industri padat karya, terutama yang berorientasi ekspor seperti garmen dan tekstil. Penggunaan teknologi, perusahaan semakin beralih ke otomatisasi dan penggunaan mesin, yang lebih efisien dan murah dalam hal pemeliharaan dibandingkan tenaga kerja manusia. Hal ini menyebabkan pekerja dengan kinerja di bawah standar lebih rentan terhadap PHK. Daya beli yang menurun, devaluasi rupiah dan menurunnya daya beli masyarakat juga berkontribusi terhadap PHK. Ketidakmampuan masyarakat untuk membeli produk membuat perusahaan mengalami penurunan permintaan, sehingga mereka terpaksa melakukan efisiensi. Maraknya produk impor ilegal yang masuk ke pasar Indonesia mengancam daya saing produk lokal, memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya operasional melalui PHK. Ketidakpastian politik dan kebijakan, proses transisi politik di Indonesia membuat banyak perusahaan bersikap wait and see, menunda investasi dan ekspansi, yang berdampak pada keputusan untuk melakukan PHK. Salah kelola kebijakan pemerintah. Beberapa pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam mendukung industri lokal juga menjadi faktor penyebab tingginya angka PHK, terutama dalam konteks pengaturan impor yang terlalu longgar. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Jakarta menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dampak dari gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK, yang tinggi di Jakarta sangat signifikan dan berpotensi memperburuk kondisi perekonomian. Berikut adalah beberapa dampak utama yang diidentifikasi. Penurunan daya beli. Dengan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis. Hal ini menyebabkan mereka terancam jatuh ke garis kemiskinan. Penurunan pendapatan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang pada gilirannya bisa meningkatkan angka kemiskinan di Jakarta. Peningkatan angka pengangguran, PHK yang masif berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran. Jakarta, sebagai pusat ekonomi Indonesia, mengalami lonjakan pengangguran yang dapat mencapai ratusan persen dalam beberapa bulan terakhir. Ini menciptakan kesenjangan antara jumlah lulusan baru dan lapangan kerja yang tersedia, terutama di tengah momentum bonus demografi. Stagflasi.
Ada potensi terjadinya stagflasi, yaitu kondisi di mana inflasi dan pengangguran meningkat secara bersamaan. Hal ini dapat berdampak pada konsumsi rumah tangga, mengurangi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Krisis kesejahteraan, pekerja yang terkena PHK seringkali tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan cicilan utang. Ini menciptakan krisis kesejahteraan yang lebih luas di masyarakat. Dampak pada sektor usaha kecil. Dengan menurunnya daya beli masyarakat, sektor usaha kecil dan menengah, UKM, juga terpengaruh karena berkurangnya pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak UKM tutup atau mengurangi tenaga kerja mereka. Inovasi terhambat. Perusahaan yang melakukan PHK mungkin tidak memiliki kapasitas untuk berinovasi atau memperluas usaha mereka, sehingga menciptakan siklus negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, dampak PHK di Jakarta menciptakan tantangan serius bagi perekonomian lokal dan memerlukan perhatian serta tindakan dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Di Jakarta, sektor-sektor tertentu mengalami dampak PHK yang lebih signifikan dibandingkan yang lain. Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sektor-sektor yang paling terkena PHK. Industri pengolahan, sektor ini mencatatkan PHK tertinggi dengan lebih dari 28.021 tenaga kerja terpengaruh. Ini termasuk industri tekstil dan garmen, yang sangat dipengaruhi oleh penurunan permintaan global dan gangguan rantai pasok. Aktivitas jasa, sektor ini juga mengalami PHK yang signifikan, dengan sekitar 15.572 pekerja terkena dampak. Banyak perusahaan di sektor jasa, seperti restoran dan kafe, melakukan efisiensi operasional akibat menurunnya permintaan. Perdagangan besar dan eceran, sekitar 8.399 orang di sektor ini juga mengalami PHK. Penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya persaingan dari produk impor menjadi faktor penyebab utama. Secara keseluruhan, Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia, dengan total sekitar 14.501 tenaga kerja yang terdampak hingga pertengahan November 2024. Sektor-sektor ini menunjukkan bagaimana dinamika ekonomi dan perubahan dalam permintaan pasar dapat mempengaruhi ketenaga kerjaan secara langsung.